Halo, selamat datang di Online Experience The City Light pada hari ini. Saya Joel dengan senang hati menyambut Bapak Ibu brosis semua dan mengajak Anda semua untuk tetap bergembira dan bersemangat. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap sedang baik-baik saja. Kiranya kita semua tetap saling support teman kita, keluarga kita, rekan kerja kita dengan cara yang bisa kita lakukan. Hari ini kita akan belajar bersama Pendeta Nindyo Sasongko. Beliau adalah pendeta sinode Gereja Kristen Muria Indonesia, Theologian in Residence di Manhattan, Mennonite Fellowship, New York. Bersama kita dapatkan pelajaran yang menolong dalam menjalani kehidupan dan pengalaman bersama Tuhan. Sebelum itu, kita nyanyi dulu lagu bersama Syar Stejo yang berjudul Who You Say I Am. Lagu ini mengingatkan diri kita yang berdosa ini sehingga diterima, dikasihi, dibebaskan, bahkan dikasih anugerah untuk menikmati kasih Tuhan selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace surrounds me. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Jemaat The City Light, selamat hari Minggu. Saya mengucapkan salam dari kota New York dan sekarang ini saya tahu bahwa pengalaman yang Anda lakukan, Anda alami di Jakarta, di Indonesia, di berbagai kota, di Jawa dan di sekitarnya sangat tidak menyenangkan. Tetapi kiranya waktu-waktu ini tidak mengurangi kita untuk kita makin mengenal Allah, makin bergumul dengan Tuhan dan juga makin mengenal siapa Allah yang kita sembah serta diri kita. Sahabat-sahabatku, hari ini sungguh saya merasakan
sangat bersuka cita karena boleh bersama-sama dengan Anda semua. Dan dalam online experience ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Tema yang akan saya angkat untuk percakapan kita, renungan kita pada minggu hari ini adalah a true version of you, scandal for the world. Versi yang sejati dari diri kita, skandal bagi dunia. Tapi sebelum itu, sahabatku sekalian, mari kita akan berdoakan. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita merenungkan sabdanya dan mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, buka hati kami sekarang ini. Walaupun situasi kami sangat tidak ideal, kami tidak bisa lagi berjumpa dengan sahabat saudara Handai Taulan serta keluarga Allah untuk bersama-sama beribadah. Namun kami kiranya tetap punya kerinduan yang mendalam untuk kami boleh bersekutu bersama Dikau Tuhan. Bapa, izinkan kami untuk kami mendengar bisikan-Mu melewat firman yang abadi, firman yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah teladan, dialah penolong hidup kami, dialah pembaru hidup kami. Maka kiranya ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kristus menolong dan menaungi kami, memberikan kepada kami hikmat yang baru, pertolongan yang baru. Untuk hari ini kami melakukan tugas-tugas kami sebagai orang-orang yang taat kepada Dikau Tuhan. Kami memohon demi Kristus Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. A true version of you, scandal for the world. Versi yang sejati dari kita adalah skandal bagi dunia. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Demikian sabda Tuhan, saya akan membacakannya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh.
Demikian jauh kita membaca firman Tuhan, sahabat-sahabatku, dan berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku firman, yang bukan hanya mendengar sabda ini, yang bukan hanya menyimak sabda ini, yang bukan hanya mendengar dan kemudian melupakannya, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. A true version of you. Sahabat sekalian, kita hidup di dalam dunia yang begitu maju. Banyak pilihan yang kita bisa ambil. Kalau kita membeli komputer misalnya, satu merek saja ada begitu banyak opsi yang kita bisa pilih. Anda mau memilih Apple, Anda mau memilih Lenovo, Anda mau memilih Sony, Anda mau memilih HP, Anda mau memilih you name it, apapun juga, bahkan HP juga. Ada begitu banyak versi, dari yang murah sampai yang mahal. Dari yang speknya biasa-biasa saja sampai yang begitu canggih. Ada begitu banyak versi dalam kehidupan yang kita bisa pilih, yang kita bisa ambil. But there is only one true version of you and me. Tetapi hanya ada satu saja versi yang sejati dari kita. Problemnya, kita mau pilih yang mana di tengah-tengah begitu banyak versi itu. Hari ini kita membaca satu bagian. Yesus sang guru yang terkenal. Yesus sang preacher, sang pengkhotbah yang begitu kondang. Di mana dia pergi, dia dicari. Di mana dia pergi, begitu banyak orang berkerumun dan berbondong-bondong. Mengapa? Karena mereka ingin mendengar sabda Yesus. Mereka ingin disembuhkan oleh Yesus. Tetapi, Yesus memilih tidak seperti yang mereka harapkan. The version of Jesus Christ, versi dari Tuhan Yesus Kristus, His own version is way different from that of the world. Versi dalam kehidupan Tuhan Yesus sangat berbeda dengan versinya dunia. Dan dari sinilah sahabat sekalian, kita akan belajar bagaimana memahami versi yang sejati dari diri kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Akan tetapi, catatan kita adalah ketika kita menghayati versi diri kita, versi itu sangat berbeda dengan dunia. Versi itu bertolak belakang dari harapan-harapan dunia. Dunia yang mengharapkan besaran-besaran tertentu, standar-standar tertentu, termasuk banyak organisasi saat ini, perusahaan saat ini. You have much, you will be respected. Ketika engkau mempunyai banyak, engkau akan dihargai. Ketika engkau mendapatkan banyak gelar, engkau juga akan mendapatkan respect dari banyak orang. Namun bukan versi yang seperti itu yang Yesus sekarang ini sedang tawarkan pada kita. Versi yang seperti apa problemnya? Apa yang Yesus sedang tawarkan bagi kita semua? Lewat pembacaan kita ini, saudara sekalian, kita akan merenungkan 3 bagian. Bahwa versi yang sejati sangat mungkin justru merupakan skandal. Sangat mungkin justru merupakan stumbling block. Sangat mungkin merupakan sebuah ganjalan bagi dunia ini. Ada 3 hal. Yang pertama, yaitu the scandal of distancing. Yang kedua, the scandal of compassion. Dan yang ketiga, the scandal of touching. Skandal dari memisahkan diri, skandal dari belas kasih, skandal dari penjamahan. Tetapi justru ketiganya inilah yang menjadi dasar dari the true self of us. The true self of you and me. Mari, jemaat sekalian, sahabat-sahabatku, kita akan bersama-sama merenungkan 3 poin ini. Yang pertama, the true version of you
can be found only in the scandal of distancing. Yesus memberikan teladan hal ini. Di ayat 31 kita lihat bahwa Yesus mengajak para murid untuk kemudian menyendiri, beristirahat. Karena apa? Karena banyak orang datang dan Yesus begitu sibuk sampai firman Tuhan katakan makan pun tidak sempat. Yesus begitu populer pada waktu itu. Dan mereka memilih. Yesus memilih untuk berangkat mengasingkan diri dengan perahu. Sahabat sekalian, mari kita akan perhatikan, kita akan coba gali sedikit. Yesus adalah seorang preacher. Yesus adalah seorang Galilean. Dia besar dan bertumbuh di kota Nazaret. Nazaret di Galilea, sahabatku, bukan kota yang terkenal. Kalau orang berasal dari Nazaret, kita tahu di Injil Yohanes misalnya dikatakan di sana, murid pertama Yesus berkata, apa yang baik yang muncul dari Nazaret? Dalam kata lain, enggak ada. Apa yang baik yang bisa muncul dari seorang Galilea? Enggak ada. Sahabat-sahabatku, Galilea bukan Yerusalem. Galilea bukan Yudea. Perhatikan, di Injil kita tahu bahwa Sang Mesias itu akan muncul dari taruk Daud, dari keturunan Daud, dari generasi Sang Raja Agung yang namanya Daud itu. Dan karena Raja Agung Daud itu beribu kota, menduduki, bertahta di kota raja, yaitu Yerusalem, maka ketika orang datang lebih jauh dari Yerusalem, maka dignitinya, martabatnya, posisinya tidak sehebat orang yang tinggal di Yerusalem. Itulah sebabnya orang banyak pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena lebih terkenal di sana. Para imam misalnya, sahabatku, kita tahu. Mereka bercokol, mereka tinggal, mereka memilih bekerja di Yerusalem. Para pemimpin-pemimpin. Pilatus misalnya. Di mana tahtanya? Dia mengambil tempat yang strategis yaitu Yerusalem. Galilea? No way. No way. Ada seorang penulis yang menarik, namanya Virgilio Elizondo. Dia membedah bahwa identitas Yesus sebagai seorang Galilea sebenarnya adalah identitas yang berada di borderland. Identitas yang berada di tepian. Orang Yerusalem akan mencemooh orang-orang Galilea. Mereka tidak terlalu suka, merasa bahwa Galilea itu kampungan dengan bahasa yang aneh, dengan logat yang kental, dengan cara berpikir yang terbelakang. Begitu banyak atribut-atribut negatif yang diterapkan kepada orang-orang Galilea. Tapi Yesus berasal dari Galilea. Sekalian kita ketahui juga bahwa dia seorang pengkhotbah, seorang guru. Jadi dengan kata lain kita tahu bahwa dia adalah seorang guru dari kampung. Boleh gak kita katakan bahwa Yesus adalah seorang guru kampungan bagi orang-orang Yerusalem, bagi orang-orang di Yudea. Dan Alkitab katakan, Injil Markus katakan Yesus mengajar di dalam atau dengan parables, dengan perumpamaan-perumpamaan. Sahabat-sahabatku, perumpamaan-perumpamaan itu tidak mudah dipahami. Perumpamaan-perumpamaan itu pakai gambaran-gambaran, ya memang Yesus itu pakai gambaran-gambaran yang dekat dengan mereka, petani, penabur, burung, tuaian, dan sebagainya dan seterusnya.
Tetapi untuk memahami sebuah cerita, untuk memahami sebuah perumpamaan itu tidak mudah. Karena apa? Karena perumpamaan itu punya banyak faset, punya banyak arti. Nah, ini kalau saya mau mengatakan ini ya, sahabat-sahabatku, Yesus ini mungkin lebih atraktif kepada Gen Z ketimbang Gen X, generasi saya. Mengapa demikian? Karena Gen X itu kalau mendengar khotbah begitu ya, ujungnya biasanya sukanya adalah, Pak, apa yang bisa kami bawa pulang? Kasih poin 1, 2, 3 supaya kami kerjakan secara konkret buat kehidupan kami. Tapi Gen Z berbeda, Bapak Ibu. Yang saya ketahui, mereka itu lebih suka banyak opsi. Walaupun mereka tidak berpikir secara sistematis, tetapi mereka lebih banyak melihat opsi. Ini, lalu bagaimana? Silakan mengambil sendiri. Ambil keputusan sendiri. Gen Z tidak terlalu suka dituntun, cekokin. Nah, Yesus memakai parables, memakai perumpamaan-perumpamaan yang tidak mudah dipahami. Namun yang luar biasa, Yesus begitu dikagumi oleh banyak orang. Dan di mana Yesus berada, di situ selalu berkerumun banyak orang untuk mendengar apa yang Yesus ajarkan, untuk melihat apa yang Yesus lakukan, dan untuk juga dijamah oleh Yesus. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang pertama kita ketahui, Yesus justru memilih untuk mengasingkan diri. Ini counterproductive dan counterintuitif bagi dunia kita. If you are famous, go to the crowds. Kalau kamu ingin menjadi terkenal, justru hampirilah banyak orang. Di mana orang-orang berkerumun, justru di situ masukilah. Kalau engkau mau tampil menjadi orang yang terkenal, justru masukilah area-area di mana begitu banyak pengagum atau potensi pengagum yang bisa muncul dan bertempik sorak atas kehebatanmu. Tapi Yesus tidak. Yesus memilih, mari kita ke tempat yang sunyi untuk kita bisa sendirian. Well, betul, pada waktu itu mungkin Yesus sudah kelelahan, Yesus sudah sangat-sangat lelah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa kalaupun Yesus punya banyak pilihan, kita tahu Yesus tidak memilih fame. Yesus tidak memilih terkenal. Yesus tidak memilih nama besar. Para ahli sarjana Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa Injil Markus mengetengahkan sebuah tema, yaitu the secret kingdom. Jadi tampilnya kerajaan Allah adalah sebuah rahasia. Rahasia yang tidak banyak diharapkan oleh banyak orang, yang tidak pernah disukai oleh orang, yang tidak pernah ada di dalam bayangan, ada di dalam imajinasi orang-orang pada waktu itu. Mengapa? Karena orang-orang pada waktu itu mengharapkan Mesias yang datang dengan kejayaan kerajaan Allah yang akan menggantikan penjajah Romawi. Yesus memilih mengasingkan diri. Saya membaca sebuah tulisan yang tadi pagi muncul di Instagram saya. Ditulis begini, Bapak Ibu, menarik sekali. Sang penulis mengatakan, it is okay to distance yourself from spaces that demand a version of you that is no longer is true. Jadi adalah oke, adalah baik untuk menjaga jarak dirimu dengan ruang-ruang yang menuntut engkau untuk tidak menjadi otentik, untuk tidak menjadi engkau menemukan dirimu
menjadi seperti itu. Di Yohanes pasal 6 kita tahu ketika Yesus berhasil memberi makan ribuan orang, 5.000 orang. Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Apa yang Yesus pilih? Yesus menarik diri. Begitu banyak orang ingin menjadikan dia raja. Yesus menolak pilihan itu. Sekalipun Yesus punya pilihan, tetapi dia memilih untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Ia memilih justru menghidupi versi yang menjadi skandal bagi dunia. Belonging, kata sang penulis yang sama di Instagram itu, shouldn't depend on an illusion. Rasa di mana kita tinggal, merasakan tempat tinggal seharusnya bukan berdasar pada sebuah ilusi. Ilusi apa? Ilusi ketenaran, ilusi keterkenalan, ilusi nama besar. Oh jemaat Tuhan yang kekasih, saya tahu bahwa hari ini kita tidak punya banyak pilihan. Khususnya ketika COVID-19 menerpa dan menimpa kita. Anda di Jakarta harus melakukan PPKM. Saya di New York tahun lalu juga mengalami hal yang sama. Ketika kota ini menjadi zona hitam. Bukan hanya zona merah, zona hitam. Dari seluruh kasus di Amerika Serikat sehubungan dengan COVID. Kami harus lockdown dan lockdownnya tidak main-main. Tidak kurang dari 6 bulan. New York menjadi kota yang mati. New York menjadi lumpuh. Perekonomian menjadi lumpuh. Orang-orang pada stres. Saya pun mengalaminya. Walaupun saya sedang studi. Berat, ibu bapak sekalian. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengatakan a true version of us, sementara kita tidak memiliki pilihan yang banyak di masa-masa yang seperti ini. Marilah ke tempat yang sunyi. Kadang-kadang justru di tengah-tengah kesunyian itu kita mendapatkan suara Allah. Di tempat di mana kita bisa tenang. Di tempat di mana kita bisa diam. Di situ mungkin ada banyak hal yang sudah terhilang pada waktu kita mengejar posisi, mengejar promosi, mengejar kekayaan. Dan kita seperti resetting. Hidup kita untuk apa sebenarnya? Hidup kita untuk siapa sebenarnya? Jemaat sekalian, kalau Anda tahu di belakang saya tulisannya adalah Be still, know I am. Diamlah, ketahuilah, aku ada. Belonging should depend on the great I am. Belonging in the kingdom of God should depend on the way of Jesus Christ. Jadi rasa aman, rasa nyaman, rasa tempat tinggal seharusnya berada di dalam Allah saja. Dan rasa nyaman untuk mendapatkan tempat tinggal seharusnya berada di dalam versi jalan dari Tuhan Yesus Kristus saja. But this is a scandal for the world. Ini yang pertama, scandal of distancing. Yang kedua, sahabatku sekalian, kita tahu Yesus tetap menjadi orang yang tenar, sekalipun Yesus mengasingkan diri di perahu, orang banyak mencari dia, dan Alkitab katakan ketika Yesus dan para murid mendarat, ia melihat banyak orang dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Apa artinya di sini? Di sini bicara mengenai the coming of the kingdom of God. Dan
the center of the kingdom of God is not depending on the place, the power, the might, but the person. Jadi pusat dari kerajaan Allah, pusat dari kehadiran kerajaan Allah bukan pada tempat, bukan pada masa, bukan pada kekuatan, tetapi hanya kepada Sang Pribadi, Yesus Kristus. Akan tetapi, sahabat sekalian, di sini ada skandal. Skandalnya yaitu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Mengapa? Ini saya katakan skandal. Karena kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, artinya adalah Yesus seluruh isi perutnya bergejolak. Akan tetapi, kata-kata ini juga bisa dipahami dengan begini. Yesus rahimnya bergejolak. Tunggu dulu. Yesus punya rahim? Tapi itulah yang dimaksudkan di sini. Yesus Sang Mesias datang dengan sifat kerahiman. Yesus disebut sebagai Sang Rahmani. Sahabat sekalian nanti bisa membaca Mazmur pasal 111. Di sana salah satu dari potret ciri-ciri dan karakter dari Allah adalah pengasih dan penyayang. Apa artinya? Allah Israel adalah Allah yang bukan hanya berbelas kasihan dan berbela rasa, tetapi dia punya kerahiman. Allah Israel punya rahim. Allah Israel kalau demikian punya sifat feminin. Yesus juga punya sifat feminin. Rahim Yesus bergejolak. Bagaikan seorang ibu yang melihat bahaya, yang melihat anak-anaknya berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, maka sang ibu itu begitu gundah hatinya. Dan Yesus melakukan itu. Tapi wait a minute, a Messiah with a womb? What a joke! Ini guyonan apa? Ini humor apa? Ini tidak lucu sama sekali. Karena apa, sahabatku? Pada waktu itu ketika orang bicara mengenai Mesias, orang menghendaki datangnya seorang raja, seorang yang macho, seorang yang maskulin, seorang yang gagah berani, seorang tentara, seorang seperti, kalau Anda melihat, silahkan Google, patung Daud, karya Michelangelo. Para kaisar Roma yang menunjukkan otot yang begitu luar biasa, begitu gagah perkasa. Itulah yang diharapkan dari datangnya seorang Mesias. But a Messiah with a womb? A male, female Messiah? Apakah ini yang diharapkan oleh massa? Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita melihat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dengan kata lain, Yesus inilah yang justru menyatakan secara konkret kerahiman, kerahmatan dari Allah Israel, Allah perjanjian. Saat ini sudah datang. This is a scandal for the world. Yes, tetapi di mata Allah, di mata Kristus, Allah memilih figur yang seperti ini. Dan Yesus menyatakan kalau begitu, Allah tidak jauh. Pembebasan itu sudah dekat. Pembebasan itu di tengah-tengah kita. Sahabatku, dengan demikian juga kita tahu bahwa Allah di dalam Kristus yang memiliki rahim menunjukkan sebuah identitas yang menjadi jembatan.
Yesus menjadi jembatan. Maka kita tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan, di dalam Galatia pasal 28. Maka di dalam Kristus tidak ada lagi laki-laki, perempuan, tidak ada lagi budak, orang merdeka, tidak ada lagi tuan dan hamba. Apa artinya? Bahwa di dalam Kristus semua menjadi satu. Sama seperti kita melihat di dalam figur seorang preacher, seorang pengkhotbah dari Galilea ini. Seorang laki-laki, tetapi digambarkan oleh Markus, dia memiliki rahim. A scandal for the world, but not in the eyes of God. Di mata Allah ini bukan skandal, ini Allah yang dengan sukarela memilih jalannya melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, sahabatku sekalian, kita melihat di dalam ayat 56. Kemanapun Yesus pergi, ke desa, kota, kampung-kampung, orang meletakkan di hadapan Yesus dan memohon kepadanya supaya mereka boleh menjamah jubah Yesus. Ini ada skandal yang lain, yaitu the scandal of touching. Orang-orang menghendaki supaya mereka boleh menjamah jubah Yesus. Tunggu dulu. Kata yang dipilih oleh Markus ini tepat dan sengaja. Markus menunjukkan ada hal yang penting. Yesus memakai jubah. Yang Markus mau potret di sini adalah betapa bedanya Yesus yang berjubah itu dengan guru agama mereka, dengan para imam mereka yang mereka juga memakai jubah. Tetapi mereka tak terjamah. Mereka enggan, mereka menolak untuk dijamah. Yesus tidak. Maka banyak orang yang datang bukan hanya mereka ingin mendengarkan sabda Yesus, tetapi juga memohon, meminta supaya Yesus mengizinkan mereka untuk mereka dapat menjamah jubahnya. Bagi dunia, sahabatku sekalian, ini tidak terbayangkan. Seorang Mesias yang memilih untuk mengasingkan diri, yang tidak memilih fame, yang tidak memilih nama besar, seorang Mesias dengan sisi femininnya dan dengan kerahimannya, dan sekarang sang Mesias yang memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk orang-orang menjamah jubahnya. Sang Mesias seperti apa ini? Tapi inilah yang terjadi. Yesus mengizinkannya. Yesus mengizinkan mereka untuk menjamah jubahnya. Yesus mengizinkan skandal itu terjadi, menimpa dirinya. Sahabatku, apa artinya di sini? Kalau orang-orang ini datang, siapa mereka? Mereka tidak punya akses untuk beribadah sama seperti orang-orang yang lain. Orang-orang yang bisa datang ke sinagoga, bahkan bisa datang ke bait Allah dengan membawa persembahan-persembahan. Mereka cacat, mereka sakit, tubuh mereka kelihatan ada borok-borok, dan untuk itu mereka tidak boleh masuk ke tempat yang disebut sebagai tempat yang kudus, tempat umat Allah. Dan mereka orang-orang Galilea juga. Dan bahkan kehebatan Yesus disampaikan dari daerah-daerah yang lain juga. Mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Apa yang terjadi di sini? Yesus mengizinkan dirinya sebagai Sang Mesias, sebagai Allah yang menyatakan kerahimannya
Yesus mengizinkan untuk dijamah. Allah yang tidak jauh. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Allah yang begitu dekat, Allah yang begitu merakyat, Allah yang begitu down to earth. Itulah yang dijanjikan dan itulah yang ditampilkan oleh Yesus. Bukan oleh para imam, bukan oleh para guru-guru agama dari orang-orang pada waktu itu. Tapi lebih dari itu, kalau ini yang datang orang sakit dan orang-orang sakit itu ditolak oleh para imam, oleh orang-orang beragama pada waktu itu, pertanyaannya mengapa mereka menolak orang-orang sakit ini? Mereka takut terkontaminasi. Yesus justru mengizinkan dirinya untuk terkontaminasi. Yesus mengizinkan dirinya untuk ikut tercemar. Jubahnya dia izinkan untuk juga dijamah oleh orang-orang yang najis ini. But from that place of contamination, dari tempat kontaminasi tersebut, justru merekahlah sumber kesembuhan. Dari tempat di mana orang merasakan kejijikan, orang merasakan ketidaknyamanan karena harus berhadapan dengan orang yang sakit, disitulah justru muncul, saudara sekalian, the spring of healing, the spring of curing. Dan dengan adanya healing dan curing itu, orang-orang mendapatkan kesembuhannya. Dan orang-orang mendapatkan pemulihannya. Mereka bukan hanya cured, mereka bukan hanya disembuhkan, mereka bukan hanya sembuh secara total, secara badani, tetapi mereka berarti juga punya akses yang sama dengan orang-orang yang lain. Sahabat sekalian, mari kita hening sejenak. Berapa banyak orang yang punya akses seperti saudara dan saya, bisa worship from home, worship through Zoom, worship through online seperti ini. Walaupun saya tinggal di Manhattan, saya menjadi bagian dari Mennonite, gereja Mennonite di Manhattan ini, dan kami punya sahabat, kami punya jemaat yang sangat miskin, dia homeless, dan dia tidak punya HP. Saya berpikir pada waktu itu, karena susah pada waktu itu untuk mengakses dia. Bagaimana dia mendapatkan akses untuk beribadah? Sementara pada tahun lalu, semua gereja harus di lockdown. Bahkan saat ini pun, sebagian gereja masih lockdown. Di mana sahabat kami ini bisa beribadah? Oh, tetapi di dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabatku, kita tahu bahwa Allah tidak jauh. Allah mengizinkan dirinya dikontaminasi. Tetapi dari tempat tercemar itu, kita tahu Yesus memberikan kesembuhan. Dari spring of healing emerges out of Jesus' flesh, Jesus' body. Oh, sahabat-sahabat yang sekalian, sekarang ini kita beribadah via online. Apa yang akan kita bawa pulang di sini? Di dalam Yesus Kristus, apapun yang sekarang ini kita sedang alami, kita belajar 3 hal. Yang bagi dunia adalah skandal. The scandal of distancing, the scandal of compassion, and the scandal of touching. Distancing berarti bicara mengenai tempat, mengenai jarak, mengenai space, mengenai ruang. Compassion berarti mengenai jati diri yang mengalir keluar dari diri kita. Dan the space, the scandal of touching berarti apa yang terjadi kemudian terhadap orang-orang sekitar kita. Yesus menawarkan ini
kepada semua orang. Tanpa terkecuali, Yesus tidak menawarkan ini hanya kepada orang-orang Kristen. Maka bagi kita semua, tanpa terkecuali, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sudah mengenal Yesus Kristus, kalau engkau sudah menjadi Kristen, engkau sudah menjadi Kristen tahunan bahkan puluhan tahun, apa yang akan kita bisa bawa pulang? Pertanyaannya sederhana. Who are you? Siapa yang kau izinkan untuk mendefinisikan identitasmu? Siapa yang engkau pilih untuk menentukan versi dirimu? Apakah Allah atau yang lain? Dan di dalam Yesus Kristus kita punya versi yang berbeda dari dunia. Versi yang merupakan stumbling block bagi dunia. Tapi apakah kita akan menghindar dari itu? Di mana tempat yang aman pada waktu ini? Di saat-saat kita tidak tahu harus menjadi seperti apa. Begitu mudahnya kita terkontaminasi oleh COVID-19, bahkan oleh Delta varian dari COVID ini. Kita takut, kita cemas, dan lingkaran kematian itu sudah hampir dekat dengan kita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. The true identity dipaparkan untuk kita sekarang ini. Dan di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan jawaban. Dan bagi engkau, sahabatku yang menyaksikan tayangan ini, yang melihat khotbah ini dan beribadah bersama dengan The City Light Church, jika engkau bukan orang Kristen, apa yang kau cari? Di mana tempat yang aman, yang nyaman, tempat perteduhan bagi hati? Apa yang kau cari selama ini? Yesus tidak menawarkan banyak. Yesus tidak menawarkan kepopuleran. Yesus tidak menawarkan kehebatan. Yesus tidak menawarkan kesuksesan, power. Tapi yang ia tawarkan adalah compassion. Yang ia tawarkan adalah bela rasa. Yesus tahu apa yang ada di dalam hatimu. Yesus tahu segala penderitaan. Yesus tahu segala kegundahan. Dan dia mengizinkan engkau untuk menjamah dia. Dia mau menyatakan kepada kita semua bahwa dia bukan Allah yang jauh. Dia bisa dijamah. Dengan cara apa? Memohon kepada dia. Minta supaya hatimu melekat kepada dia. Minta supaya tanganmu bisa menjamah dia. Dia tidak takut dengan siapapun engkau. Seberapapun besar dosa. Dia tidak takut terkontaminasi, sahabatku. Mengapa? Karena dia adalah Allah yang menyatakan kerahiman di dalam daging. Di dalam yang material. Dan di dalam Kristus kita tahu bahwa kesementaraan kita, kefanaan kita justru sekarang diangkat. Tidak ada yang najis, tidak ada yang kotor, tidak ada yang buruk di hadapan Yesus. Engkau merasa dirimu sebagai orang yang berdosa? Yesus membuka tangan dan mengizinkan dirinya dijamah oleh engkau. Dan ketika kita menjamah, kita mendapatkan kesembuhan. We become whole. Inilah yang ditawarkan oleh Kristus, yang tidak ditawarkan oleh dunia. Jemaat sekalian, dalam kondisi yang tidak menentu, namun kita sudah disapa oleh firman Tuhan, mari kita akan meninggalkan ibadah kita ini dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dari kematian menuju ke kehidupan, dari kepalsuan menuju ke kebenaran. Dan pimpinlah kami dari keputusasaan menuju ke pengharapan, dari ketakutan kepada kepercayaan,
Pimpinlah kami dari kebencian menuju cinta kasih, dari peperangan menuju perdamaian. Dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, dunia kami, dan alam semesta. Atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu sahabat-sahabatku. Tuhan memberkati kita semua.